Oke, shalom semua. Ya, hari ini kita masuk tema baru ya. Tema bulan lalu itu kita ada tentang, kalau masih ingat, tentang pemulihan diri ya. 1 bulan full kita ngomongin tentang pemulihan diri, dan itu kemarin kita udah dilayani oleh orang-orang yang luar biasa banget. Ada Pastor Christopher Tapiheru, Pastor Randy Chandra Dinata, Pastor Randy Setiawan, ya, terutama mungkin yang paling kena, yang saya tahu ya, yang paling kena mungkin yang minggu lalu ya, si Pastor Randy Setiawan itu dalam banget, dan aku pun juga tersentuh banget. Bahkan aku tahu ada yang nangis gitu ya, itu emang luar biasa minggu lalu. Jadi ya, itu juga bukan cuma nangis saat itu ya, semoga ya, siapapun itu kalian yang kalau tersentuh dengan khotbah itu, ya semoga juga bukan cuma saat itu, tapi ya seterusnya benar-benar ngalamin kasih Tuhan, ngalamin pemulihan, supaya kita benar-benar makin efektif sama Tuhan ya, buat kerajaan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang basic banget ya. Ini kita komunitas sahabat Yesus, tapi kayaknya emang belum pernah dikhususin tema tentang komunitas, setidaknya untuk tahun ini ya. Kalau tahun lalu sih kayaknya sampai bosen gitu yang tahun lalu. Nah, itu hari ini kita bukan hari ini ya, sorry. 1 bulan ini kita akan bahas tentang komunitas. Nah, itu kita akan belajar komunitas yang sejati itu apa. Apa ini? Banyak komunitas itu tidak seperti komunitas yang seharusnya. Nah, nanti 1 bulan ini kita akan belajar komunitas yang baik di dalam Tuhan itu seperti apa. Nah, ini ada penelitian ya. Penelitian dilakukan oleh seorang psikolog dan pendeta. Ini aspek yang mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang. Ya, ini cuma opening doang sih. Nah, ini kalau kita udah ibadah mingguan, wah kok ngadet. Oke, kalau kita ibadah mingguan, itu cuma 10% pertumbuhan kita. Itu pun ya kalau kita benar-benar worship, kita fokus sama Tuhan, nyembah Tuhan, kita dengerin khotbahnya, nggak cuma main HP, nggak cuma ngantuk-ngantuk. Nah, itu 10%. Nah, kalau kita masih ngantuk-ngantuk, worship juga nggak ikutin, segala macam, ya itu 0%. Ya. Berapa banyak orang yang berarti nggak ngalamin pertumbuhan sama sekali, karena cuma kerjanya ikut ibadah, nggak ngapa-ngapain, pulang pergi aja. Nah, itu 0%. Tapi kalau kita udah benar-benar serius ikut Tuhan, kita setiap minggu datang, kita ikutin khotbahnya, kita renungin firman-Nya, kita worship dengan hati kita. Nah, itu 10% doang tapi ya, belum efektif banget. Nah, 30% pertumbuhan rohani kita itu ada di Komsel. Ini komunitas. Komunitas di sini juga bukan artinya yang penting kumpul di luar hari Minggu ya. Yang penting di luar hari Minggu kita kumpul bersama teman-teman gereja, udah itu komunitas. Enggak juga. Banyak kok yang kayak gitu, dan ujung-ujungnya mereka cuma bercanda-bercanda, ngobrolin tentang Tuhan juga enggak, kata Tuhan muncul aja mungkin juga enggak gitu ya. Nah, itu akhirnya bukan jadi komunitas dalam Tuhan ya, setidaknya ya. Itu artinya komunitas sosial aja, sosial club gitu ya. Teman-teman kongko-kongko kalau bahasanya tuh. Nah, itu cuma teman-teman kumpul-kumpul aja. Itu bukan komsel yang dimaksud di sini. Nah, itu kalau kita benar-benar punya komunitas yang membangun dalam Tuhan, nah itu baru 30%. Kalau komunitas cuma ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda pulang, nah itu belum komsel berarti ya, itu 0% berarti. Nah, yang paling gede ini 60% itu permuritan. Nah, itu kita udah pernah bahas di bulan apa ya? April ya. Tapi kalau teman-teman mungkin masuknya setelah bulan April, nanti kita juga pasti akan ada tema ini lagi sih. Ini karena ini value kita mementingkan dua ini nih. Ya. Kita mementingkan komsel sama kita mementingkan permuritan. Nah, khusus bulan ini kita akan bahas tentang ini nih, komsel. Nah, ngerti ya. Nah, hari ini saya akan bahas tentang komunitas sebagai terang dan garam dunia. Nah, pengajaran tentang garam dan terang dunia itu banyak salah. Bahkan termasuk pendeta-pendeta terkenal pun banyak yang tidak sesuai konteksnya. Kenapa? Karena emang ini kalau nggak diteliti, emang nggak bakal tahu. Saya pun juga dulu salah juga pas khotbahin ini ya. Zaman sebelum saya belajar gitu ya. Nah, setelah saya belajar, ternyata maksud terang dan garam dunia itu bukan seperti yang dikhotbahkan seperti yang kita pernah dengar nih pasti. Pasti teman-teman juga mungkin kalau nanti dengerin nih sampai akhir, mungkin teman-teman baru tahu, ternyata maksudnya begitu. Selama ini salah kaprah banget. Ya, kayak garam dunia contoh. Kita kalau diajarin pengkhotbah biasanya apa sih? Garam dunia itu ya
penyedap makanan supaya asin gitu ya, mantep rasanya. Kalau nggak ada kalau makanan nggak ada garam tuh rasanya, aduh nggak enak deh pokoknya, harus ada garam. Jadi kita tuh harus memberi pengaruh seperti garam. Nah itu udah keluar dari konteks, nah, bingung kan? Nah, nanti kita lihat ya. Dan ini saya nggak ngomong sembarangan loh ya, ada ayatnya nanti kita bahas. Oke, siap ya. Jadi ini teman-teman perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak ngerti dari awal, teman-teman nggak akan ngerti sampai akhir ya. Jadi perhatikan baik-baik konsen ya. Oke, aduh. Ini mana nih? Kok nggak bisa di-lex? Oke. Ini ayatnya ya. Kita semua mungkin tahu. Ini tolong di itu dong. Tidak ya. Yang tim inti tolong itu di admit ya yang mau masuk. Aku ini muncul terus nih notifnya nih di PPT. Ya itu jadi ini ayatnya yang kita semua mestinya tahu, pernah baca juga. Kamu adalah garam dunia. Jika bentar ya, nih. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, pertama yang harus kita tahu, sebelum kita nanti ngertiin garam itu apa, terang itu apa, kita searching dulu nih. Kata kamu di sini nih. Aneh ya, kok kita neliti kata kamunya malah. Nah, kata kamu di sini, ini bukan Anda, bukan you ya, bukan you. Karena di bahasa aslinya, kamu ini adalah jamak. Ya, jamak tahu ya, jamak itu berarti merujuk ke yang lebih dari satu, bukan tunggal. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke kata kalian sebenarnya. Kalian ya, bukan kamu. Ya, ini kata jamak nih bahasa aslinya. Coba aja dicek kalau nggak percaya ya. Nah, itu kata bahasa aslinya adalah kamu secara jamak, kalian jadinya. Nah, karena kalian ya, pakai kata kalian di sini sebenarnya berarti ini bukan merujuk kepada individual. Ini merujuk kepada komunitas sebenarnya. Nah, jadi banyak dari komunitas gereja yang kita temui sekarang sebenarnya bukan garam dan terang dunia. Itu sebenarnya udah kurang tepat karena Tuhan Yesus bilang, ini ada kamu ini, jamak dibentuknya nih. Nah, yang kedua yang kita harus tahu juga ini kata adalah. Ya, kata adalah. Kata adalah itu berarti ya kita sudah gitu ya. Kita sudah garam, kita sudah terang. Jadi kalau misalnya saya bilang Kok Christian Dwi Putra tadi yang kita dipimpin worship ya. Kok Christian Dwi Putra adalah manusia. Tapi bukan artinya kok Christian harus jadi manusia. Kenapa? Karena kok Christian udah manusia, makanya dia adalah manusia. Nah, jadi kalau ada yang ngajarin kamu harus jadi terang dan garam dunia, itu salah. Kenapa? Karena ayatnya bilang adalah. Tuhan Yesus nggak pernah bilang tuh, kamu harus jadi garam dan terang dunia. Itu nggak ada ayatnya. Coba dicari satu Alkitab. Nggak bakal ada. Ya, adanya kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Jadi kita itu sudah garam dan kita itu sudah terang dunia. Nah, tapi kenapa? Kok kita semua adalah garam dan terang dunia, tapi kayaknya itu bukan garam dan terang dunia deh. Nah, itu kayak gini. Kalau garam, ya kita bungkus sama plastik, kita jilat, ya kita nggak bakal berasa asin ya sampai kapanpun ya. Ya kira-kira kayak gitu tuh. Nah, banyak orang yang sebenarnya udah garam, tapi dia dibungkus plastik aja. Banyak orang yang sudah terang, tapi dia ditutup sama cover gitu ya, sama apa? Ya, sama kardus lah gitulah. Jadi terangnya nggak mancar. Nah kayak gitu kira-kira. Tapi dia udah garam dan terang dunia. Jadi ya. Nah kamu di sini juga, saya tadi lupa bilang, kamu di sini ini berlaku buat pengikut Kristus ya. Jadi ini bukan semua orang. Semua yang pengikut Kristus itu adalah garam dunia dan terang dunia. Nah, sekarang nanti kita akan bahas nih garam dan terang gimana. Cuma yang garam ini sedikit berat ya bahasannya ya. Nanti ya saya pasti bahas semua. Tapi yang saya bahas pertama yang agak mudah dulu nih, yang terang dunia dulu. Nah, saya hapus dulu ya. Oke, kita bahas yang terang dulu ya. Nah, terang ini jangan lupa ya, jangan suka kita mengambil konteks hanya ini, kamu adalah terang dunia, ada lanjutannya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, itu harus disambungin tuh, jangan dipisah-pisah. Nah, itu satu ayat soalnya.
Nah, kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa sih? Nah, dulu saya sempat bingung ya, apa maksudnya kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi? Hubungannya sama terang dunia apa? Nah, ternyata begini hubungannya. Nah, ini ilustrasinya nih teman-teman. Jadi, kota di atas bukit itu kayak gini nih. Nah, yang namanya kota itu apa sih? Nah, kita mikir dulu ya, namanya kota itu apa sih? Yang namanya kota itu pasti kumpulan dari rumah-rumah ya. Kumpulan dari rumah-rumah. Nah, jadi maksudnya apa? Kota yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kumpulan komunitas-komunitas dalam Tuhan ya, tapi ya, komunitas dalam Tuhan ya. Jadi di sini ada komunitas, 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 komunitas ya, banyak tuh komunitas sampai jadi akhirnya kota gitu ya. Nah, karena komunitas ini dalam Tuhan, mereka punya terang. Ya, jadi nyolok sekali. Nah, terus yang di bawahnya ini pasti gelap semua nih. Tuh, ini gelap semua pasti. Kenapa? Karena kita harus tahu teman-teman kita itu, dunia kita itu sudah ada dalam kegelapan. Kalau dunia kita nggak dalam kegelapan, Tuhan Yesus ngapain datang? Nah, Tuhan Yesus justru datang buat memberi kita terang itu. Ya, ngerti ya? Nah, jadi dunia kita itu gelap nih, kayak gini nih. Gelap. Ya, tuh ini gelap banget semua. Kalau gelap begini, ada yang tinggi dan menyolok seperti ini, itu kan pasti kelihatan banget kan? Dan contoh kalau teman-teman di hutan gitu ya, malam-malam di hutan. Nah, kalau kita malam-malam di hutan, ya, kalau kita malam-malam di hutan yang beneran loh ya, bukan hutan yang udah ada orangnya, itu kan ya bisa karena di hutan ada lampu gitu ya. Ini hutan yang beneran yang nggak ada lampu sama sekali, itu malam-malam itu gelap banget. Nah, kalau gelap banget itu nggak kelihatan apa-apa. Nah, kalau kita tersesat malam-malam di hutan yang kayak begitu, yang nggak ada cahaya sama sekali, hal pertama yang kita nyari apa sih? Pasti kita nyari cahaya. Kalau ada cahaya, biasanya ada orang di situ. Makanya kita pasti datengin itu. Betul ya? Nah, makanya kayak gitu. Semua orang di sini, sebentar. Oke, semua orang itu pasti yang ada di kegelapan ini, pasti mereka mencari terang. Ya, makanya salah satu teknik penginjilan, bukan teknik ya, salah satu prinsip penginjilan yang benar adalah kita sebagai komunitas ini, jadi terang ini, ya kita jadi menyolok aja, jadi terang aja. Nanti orang akan berbondong-bondong datang sendiri, tanpa perlu dipaksa. Kenapa? Ya karena itu prinsipnya tadi. Kalau kita dalam kegelapan, kita pasti cari yang terang pasti. Ya laron ya, tahu laron ya, binatang laron. Kalau ada lampu ya dia pasti ya ke lampu itu tuh. Atau tahu saya juga kalau nangkep ikan itu juga pakai lampu ya supaya ikannya datengin lampu itu kalau lagi malam tuh. Nah itu juga kayak gitu kira-kira. Nah itu ya pertama kita harus ngerti dulu konsep kotanya ini nih. Jadi kota itu adalah kumpulan komunitas-komunitas yang pengikut-pengikut Tuhan yang udah terang ya. Dan orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang belum kenal Tuhan Yesus, nah mereka akan bondong-bondong mesti ke situ karena melihat terangnya. Nah terus kita harus ngerti lagi. Nah kita udah ngerti nih. Oh ternyata kota di atas bukit itu maksudnya kayak gitu. Nah, terus menjadi terang itu seperti apa sih? Nah, menjadi terang itu, ya kita harus lihat ayat yang lainnya. Ya, ayat lainnya ini ada nih, saya udah siapin. Ya, maka katalah, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Tuhan Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, nyambung tadi ya. Ya, kegelapan ini nih, kegelapan ya. Nah, ini kegelapan sini. Nah, itu barang siapa mengikut Tuhan Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan nah nih. Oh, sorry. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi kita harus ngerti juga. Atau menjadi kalau kita udah mengikut Tuhan Yesus, kita nggak akan ada di kegelapan, tapi kita akan mempunyai terang hidup. Nah, terang hidup ini apa ya? Kita harus ngerti dulu ya. Kalau kita menjadi terang dunia, kita harus ngerti. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kita ikut Tuhan Yesus, ya kita punya terang hidup nih. Terang hidup itu apa sih? Nah, terang hidup itu artinya adalah kita menjadi teladan, solusi kehidupan gitu ya. Maksudnya apa sih? Contoh gini,
kalau saya sudah jadi terang dunia, orang-orang tuh akan bilang kayak gini, oh Andreas Mario, itu tuh, wah itu kalau dia tuh pokoknya kemanapun dia pergi tuh dampaknya positif deh. Oh Francisca Permata, itu tuh, wah kalau lagi sedih datang ke dia, aduh hati tuh terhibur deh pokoknya. Oh Christian, itu tuh ya kalau kita lagi ada masalah, wah itu kalau kita datang ke dia, waduh kita tuh masalah kita dia bisa kasih solusi yang baik, terus masalah kita beres, wah enak banget tuh. Pinter banget tuh Christian tuh, misalnya begitu ya. Itu jadi terang hidup artinya. Nah, tapi ada orang yang begini kan, contoh ya ini bukan beneran ya, contoh aja. Siapa nih? Oh, Niol. Itu kan yang tiap Jumat itu kan yang ikut komunitas sahabat Yesus itu kan. Aduh, capek dah kalau sama dia tuh ketemu dia tuh. Aduh, rasanya hati tuh empet. Rasanya, kesel banget deh kalau ketemu dia. Misalnya ya, contoh ya, bukan beneran ya, nggak Ciniol baik kok. Nah, tapi contoh ada yang begitu kan. Nah, itu udah nggak jadi terang hidup. Nah, orang yang jadi terang hidup ya begitu. Dia punya solusi, punya teladan yang baik. Akhirnya orang-orang akan tahu tuh, oh pengikut Kristus tuh emang begitu tuh. Terang hidup tuh ada tuh dalam dia tuh. Nah itu konteks terang tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi terang dunia, ya begitu. Kasih contoh yang benar. Saya hapus dulu. Ya. Jadi ya komunitas-komunitas kita nih bersatu dengan pengikut Tuhan yang lain, jadi komunitas yang punya terang hidup, memberi contoh yang baik, punya teladan yang baik. Nanti orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, yang belum kenal Tuhan Yesus, semuanya akan datang ke terang itu. Nah itu baru namanya jadi terang dunia. Dan ingat ya tadi ya, kita udah bahas ya, kamu itu bukan sendirian. Ya, jadi kalau kita mau jadi terang dunia, jangan pernah sendirian. Jadilah dengan pengikut Kristus yang lainnya. Ingat tadi, kamu adalah jamak ya tadi ya. Jadi lebih dari satu. Oke, ngerti ya terang dunia ya. Ngerti ya prinsip ini ya. Oke, nah yang kedua nih. Nah ini yang paling sering disalah konteks sama semua, hampir semua orang termasuk saya ya. Dulu saya pas belum ngerti, saya juga ngajarin salah sih. Sekarang saya udah ngerti. Nah, saya belajarin banget nih. Nah ini uh, garam dunia, ya kita harus ngerti dulu. Pertama, garam dunia ini nih. Kalau tadi terang dunia kan tulisannya ini ya, you are the light of the world, ya kamu adalah light of the world ya. Tapi kalau garam dunia itu bukan salt of the world, enggak. Saltnya sama ya, benar sama, tetap bahasa Inggrisnya salt, tapi dunianya itu bukan world, dunianya itu adalah earth. Earth itu apa sih? Bumi ya. Tapi bumi ini, kalau teman-teman nonton Avatar, tahu Avatar? Mungkin saya tua sendiri ya. Avatar itu jadi zaman saya terkenal mesti. Apa zaman kalian juga masih terkenal sih. Avatar Eng, bukan Avatar yang biru ya. Avatar yang Eng yang ada sebelum negara api menyerang. Nah itu dulu terkenal banget tuh sebelum negara api menyerang. Itu ada yang namanya elemen bumi di situ. Ada elemen api, elemen air, terus ada elemen bumi. Nah elemen bumi itu maksudnya apa sih? Bumi itu maksudnya bukan planet bumi, tapi bumi itu adalah tanah ya, tanah. Jadi ternyata di sini bukan garam dunia sebenarnya, lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya adalah garam tanah. Dan ingat ya, ini bukan garam dapur. Nah, banyak orang ngajarin garam apa? Garam dapur kan. Nah, itu juga tidak sesuai konteksnya. Boleh nggak sih ngajar begitu? Ya mungkin boleh-boleh aja ya. Tapi konteksnya adalah ini adalah garam tanah. Nah, itu lebih absurd lagi. Absurd apa sih? Absurd apa sih? Tidak bisa dimengerti dengan logika banget ya. Apa ya? Garam tanah itu apa? Coba. Ya, karena kita nggak ngerti. Nah, kalau kita ngerti, nanti kita akan tahu. Nah, terus sama ini nih, jika garam itu menjadi tawar. Nah, ini banyak ilmuwan bilang nih, Alkitab tuh ngaco. Masa garam bisa jadi tawar? Nih ilmuwan-ilmuwan kimia yang pinter-pinter ini selalu bilang gitu tuh. Alkitab tuh ngaco. Mana ada garam jadi tawar? NaCl, tahu ya bahasa kimianya garam dapur, NaCl, natrium klorida, itu adalah senyawa yang paling stabil. NaCl itu senyawa yang paling stabil. Itu nggak mungkin bisa jadi nggak asin. Ngaco nih Alkitab. Nah itu sombong tuh. Sombong kenapa? Dia nggak ngerti konteksnya tapi dia ngomong kayak gitu. Garam bisa jadi nggak asin nggak sih? Nah itu tergantung. Kalau garam dapur nggak bisa. Nah tapi ini kita ngomongin tentang garam ini nih.
salt of the earth, garam tanah ya. Nah, kita harus ngerti, zaman Tuhan Yesus, garam itu kayak gini. Nah, gitu tuh. Lucu ya, kok garam itu kok kayak gitu ya. Nah, garam itu bentuknya tuh begini. Ini adalah laut mati. Ya, laut mati. Laut mati itu garam bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak batu gede gitu ya. Tapi lihat tuh, ada putih-putih itu garam tuh. Nah, tapi nggak sampai ke dalam. Itu ada mineral-mineral lain, batu-batuan lain, tanah liat mungkin, ya, pasir segala macam tuh ada juga di dalamnya. Nah, tapi kalau dijilat asin, nah itu asinnya itu garam, tapi nggak sepenuhnya garam ngerti ya. Kandungannya paling cuma berapa persen lah dari bongkahan itu, nggak semuanya garam. Kandungan garamnya ada berapa persen. Nah ini kalau misalnya kena hujan, ya hujan tuh ya, kena air gitu, ya. Kalau dikena air, garamnya itu larut. Kalau garamnya larut, ya dijilat nggak asin. Tapi bentuknya masih kayak gitu, kayak garam. Nah, ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi maksudnya, ya kalau kena air itu, garamnya larut, bentuknya kayak garam, tapi bukan garam lagi, karena kalau dijilat udah nggak asin. Nah, maksudnya Tuhan Yesus di sini jadi begitu. Ini tentang garam di laut mati tadi. Ya, makanya bisa nggak asin lagi. Dan kalau udah tadi kita lihat ya, gambar ini, sorry, mana tadi? Gambar ini kalau bisa udah kena hujan, garamnya larut, sorry, ya garamnya kena hujan larut, sisa mineral-mineral lain yang pasir, batu dan lain-lainnya itu kandungannya itu garamnya udah hilang, jadi akan jadi batu biasa. Nah makanya ada kata dibuang dan diinjak orang. Nih, jadi diinjak orang maksudnya apa? Jadi kemungkinan besar kalau garam yang udah nggak asin tadi, yang kandungan garamnya udah larut semua itu, sisa batuan tadi doang, itu akan jadi bahan buat jalan. Ya, bahan buat jalanan, jadi makanya diinjak orang. Nah, menarik ya. Nggak tahu kan kayak gini kan. Nah, saya juga baru tahu sih sebenarnya, belum lama. Terus saya pas ini, oh iya, 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 iya. Dan ternyata ada ayat Alkitabiah yang nanti kita akan lihat ya. Ini kayak gitu, jadi konteksnya. Nah, tapi maksudnya itu apa sih? Maksudnya kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong jika garam itu menjadi tawar dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, itu maksudnya apa? Tuhan Yesus ngomong gitu. Maksudnya adalah kayak tadi nih. Jadi kalau garamnya udah larut, dia kan sisa bongkahan doang. Masih seperti garam, tapi udah nggak garam lagi ya. Nah, itu maksudnya apa? Itu melambangkan orang yang ngaku-ngaku murid Kristus sebenarnya bukan. Nah, itu tuh konteksnya itu. Ya, ketika itu kena hujan tadi, garamnya udah larut, sisa batu-batuan doang. Itu melambangkan orang yang ngaku-ngaku pengikut Kristus sebenarnya bukan. Nah, jadi saya akan bikin satu pernyataan ya. Sebenarnya kalau kita mau nilai orang, dia pengikut Kristus atau bukan, gampang. Lihat aja hidupnya. Dia jadi garam nggak? Ya, dijilat aja. Asin nggak? Nah, itu tuh. Gimana nggak susah. Kenapa? Karena ayat ini yang bilang loh ya, bukan saya loh ya. Jadi ini nih. Jadi garam itu bisa jadi tawar ya tadi. Mirip seperti garam, tapi udah bukan garam lagi. Makanya itu dianggap sebagai pengikut Kristus yang itu dianggap sebagai orang yang mengaku-ngaku pengikut Kristus, tapi sebenarnya dia bukan pengikut Kristus. Nah, kita udah ngerti ya konteks garam di sini seperti itu. Nah, tapi terus ada yang pertanyaan kan ke sini nih jadinya. Terus kalau garam itu bukan buat makanan tadi ya, ini bukan garam dapur ya, garam tanah tadi ya. Ya, kita udah bahasa dunia di sini, maksudnya tanah. Nah, garam tanah itu jadi buat apa? Apakah buat makanan? Nah, ternyata bukan buat makanan. Cobalah cari di Alkitab, Tuhan Yesus nggak pernah ngomongin tentang garam buat makanan. Kapanpun itu nggak akan ada ayat kayak gitu. Coba cari kalau nggak percaya. Nah, tapi garam yang Tuhan Yesus jelasin, gunanya itu bukan buat makanan nih. Saya ada ayat ini bukti ya. Bukan saya yang ngomong nih, Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi jangan bilang saya sesat ya di sini ya. Nah ini nih, menarik ya. Alkitab tuh menarik banget. Nah makanya kita kalau kita belajarin ayat, pelajarilah kalau bisa kita ketemu ayat itu di Matius, pelajarilah apakah di Markus, Lukas, dan Yohanes ada bahas tentang itu juga. Nah kalau ada bahas tentang itu juga, nah kita harus cocokin tuh. Nah ini Lukas itu mencatat fungsi yang Tuhan Yesus maksud dengan garam tuh apa sih?
Nah ini, garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Makin absurd aja kan, mind blowing ya, mind blowing itu apa sih? Bikin otak pecah gitu ya. Kok buat ladang sama buat pupuk? Ini apa lagi gitu? Teori dari mana ladang sama pupuk? Nah, kita harus ngerti nih. Pertama, kita bahas satu-satu ya. Tentang ladang. Absurd ya. Garam buat ladang, apa itu ya? Nah, kita harus ngerti nih. Sebenarnya ada nggak sih ayat yang bilang garam itu buat ladang selain ayat ini? Ada. Nah, makanya kita harus rajin baca Alkitab gitu. Saya tahu ayat ini ya, tapi saya baru nyadar, oh ternyata garam tuh benar-benar buat itu. Makanya saya bersyukur juga saya baca Alkitab gila-gilaan dari saya SMA. Saya dulu baca 10 pasal, jadi saya tahu, oh di Alkitab tuh ada tulisan kayak gini nih, saya tahu waktu itu. Nah ini saya nemuin ayat ini nih. Nah ada loh ya bukti Alkitabiahnya ternyata ya, garam buat ladang. Nah Hakim-Hakim 9 ayat 45. Seharian-harian itu, Abimelekh berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburnya dengan garam. Menarik ya. Maksudnya apa sih ini? Nah, maksudnya adalah yang namanya garam, ya itu tetap bukan buat makanan, tapi garam itu adalah untuk senjata. Oh, ini lebih absurd lagi. Garam buat senjata. Tadi buat ladang, sekarang buat senjata. Maksudnya apa? Nah, garam ini dipakai buat senjata untuk ladangnya musuh. Jadi kalau ladang, ya zaman itu, kenapa garam itu jadi senjata? Ladangnya musuh itu kita harus berusaha sebisa mungkin kita apa nih? Oh ya, apa ladangnya musuh itu kita harus sebisa mungkin kita taburi garam. Kenapa? Karena kalau ladang udah kena garam, udah ketutup garam gitu ya, itu pasti ladangnya jadi tandus. Makanya ya logisnya nggak semua tumbuhan bisa tumbuh di pantai, tanahnya asin gitu ya. Nah itu makanya garam itu dipakai buat buat bikin tandus ladangnya musuh. Nah, jadi kalau ada musuh berhasil kasih garam ke ladang, ya itu udah pasti dia udah menang. Kenapa? Karena ladang itu adalah sumber produktivitas, ya, sumber produktivitas. Di mana ladang itu dia gimana yang ngomongnya ya? Gandum kita dapat di ladang, ya pasti ya. Zaman dulu makanan pokok itu gandum, itu dapat di ladang. Terus ternak, lembu, sapi segala macam butuh makanan, butuh ladang juga, rumput kan. Nah itu. Makanya kalau kita udah berhasil tabur garam ke musuh, ke ladang musuh, ya kita menang. Nah, garam di sini sebenarnya adalah lambang kutukan. Ya, garam itu adalah lambang kutukan. Terus bingung lagi. Kita harus jadi garam dunia, terus kita harus jadi kutukan gitu. Kok aneh? Apa maksudnya? Nah, ini kita harus ngerti dulu. Kutukan di sini maksudnya adalah kita kutukan bagi iblis, ya bukan bagi sesama manusia loh ya. Kita harus jadi kutukan buat iblis. Aneh kan kalimatnya ya, tapi memang benar, kita harus jadi kutukan buat iblis. Jangan iblis yang kutuk kita, kita yang kutuk iblis. Ya, maksudnya apa? Ya, kita harus berusaha menaburi garam ke ladangnya iblis supaya ladangnya iblis itu nggak produktif. Ladangnya iblis itu menghasilkan apa sih? Ya produktivitasnya banyak kan iblis kan, koruptor, pembunuh, pencuri, perampok, pemerkosa mungkin. Ya kayak gitu, ladangnya musuh. Nah, kita harus taburi garam supaya kerajaan kegelapan kalah dengan ladang produktivitasnya itu kita bikin tandus. Nah, itu powerful banget ya teman-teman kalau kita tahu ya. Ternyata komunitas yang sejati, ya kita semua ini, yang kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, ya ini, kita harus jadi garam dunia itu buat bikin tandus ladangnya iblis. Jadi kutukan buat iblis. Nah, itu menarik ya. Baru tahu kan ini ya pasti ya, baru pernah dengar ya. Nah, itu. Nah, kalau kita ngaku-ngaku garam dunia tapi kita belum bikin tandus ladangnya iblis, berarti kita belum jadi garam dunia. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, itu yang pertama ya, buat ladang. Nah, yang kedua adalah buat pupuk. Nah, bahasa Indonesia pupuk ya. Tapi bahasa Inggrisnya bukan pupuk sebenarnya. Bahasa Inggrisnya tahu apa? Saya ada kasih ayat. Bahasa Inggrisnya adalah dunghill ini.
Tahu dangkil apa? Dangkil itu kalau bahasa anak-anaknya itu bingung ya, ini lebih absurd lagi. Garam buat itu apa lagi? Apa nyambungnya apa garam buat Nah, jadi ini nih, saya kasih lihat gambar ya. Nah, ini dangkil tuh kayak gini nih. Nah, dangkil tuh kayak gini nih. Jadi ini kumpulan kotoran gitu ya, kumpulan kotoran sapi, lembu segala macam dijadiin bukit. Makanya ada kata hill tadi, dunghill ya. Tapi ini maksudnya ini apa ngomong ya bener ya. Ini saya bukan ngomong kotor ya, itu bahasa anak kecil ya. Itu. Ini jadi begini nih, untuk ini. Nah, pertama supaya kita ngerti maksudnya apa sih? Maksudnya buat pupuk ini kita harus ngerti WC-nya zaman Tuhan Yesus, toiletnya zaman Tuhan Yesus. Nah, toilet zaman Tuhan Yesus itu bukan toilet kayak kita sekarang. Toilet kita sekarang tuh kayak gimana sih? Ruangan, ya, ruangan kecil, mungkin nggak terlalu gede. Ada klosetnya, bisa jongkok, bisa duduk, bisa di flush, bisa disiram gitu ya. Ya udah, kayak gitu, itu WC itu. Nah, zaman Tuhan Yesus tuh WC nggak kayak gitu. Toilet tuh nggak kayak gitu. Zaman Tuhan Yesus, toilet itu bukan satu ruangan. Zaman Tuhan Yesus, toilet itu berhektar-hektar, berkilometer-kilometer. Maksudnya apa sih? Maksudnya di mana aja. Kalau mau buang air besar di mana aja, boleh. Carilah tempat yang aman, damai sejahtera, tersembunyi gitu ya. Gitu. Buang air besar kan di sana. Nah, itu toilet tuh. Jadi toilet zaman dulu tuh nggak ada ruangan ya. Toilet zaman dulu ya mau boker aja gitu ya. Mau BAB aja dimanapun. Carilah tempat yang aman, damai sejahtera gitu. Ya udah, silahkan di situ. Nah, masalahnya adalah yang namanya kotoran manusia ataupun kotoran apapun itu pasti ada kumannya. Belum lagi kalau ada virusnya. Nah, ini menurut tradisi Yahudi, ya, menurut tradisi Yahudi, setelah buang air besar, ada nya itu harus ditaburi dengan garam. Aneh ya, itu biasa dikubur kayak, kok malah ditaburi garam? Nah, tapi yes, ya dikubur juga sih, tapi sebelum dikubur, dikasih garam dulu. Kenapa? Fungsinya buat matiin kuman. Nah, makanya zaman dulu itu, orang Yahudi itu selalu sehat. Gak pernah ada penyakit sampar. Kenapa? Ya karena itu. Kalau dia ditaburi garam dulu. Ditaburi garam dulu. Bangsa lain, oh nggak ada. Aja gitu. Dan akhirnya sekali ada penyakit sampar, ketular semua satu bangsa. Kalau ketular semua satu bangsa, mencret satu bangsa. Nah, zaman dulu itu belum ada yang namanya diatap, belum ada yang namanya norit, belum ada yang namanya oralit. Kalau mencret itu bisa mati. Jadi makanya orang Yahudi sama orang Israel tuh dibilang pinter dari zaman dulu. Kenapa? Dia tahu. Oh, supaya nggak nularin orang satu bangsa jadi penyakit sampar, taburi garam dulu biar kumannya mati. Nah, setelah kotoran yang tadi ditaburi garam itu kumannya mati, nah itu bisa jadi yang namanya pupuk kandang. Nah, jadilah begini nih. Ini bisa jadi pupuk kandang nih. Nah, pupuk kandang fungsinya apa sih? Pupuk kandang itu fungsinya ya bikin ladang jadi subur. Bikin tanaman jadi subur. Nah, itu. Nah, terus maksudnya apa? Kita harus jadi garam dunia buat pupuk. Maksudnya kita semua harus ditaruh di atas jadi kita semua ya, bukan cuma beberapa orang, kita semua kalau kita adalah garam dunia, kita harus ditaruh di atas maksudnya apa? Yang namanya kotoran itu pasti adalah sesuatu yang sebenarnya kita udah nggak butuh lagi ya. Bisa kita buang aja. Itu melambangkan orang-orang yang terbuang. Kaum-kaum yang terbuang, yang tidak diperhatikan, dianggap sampah masyarakat gitu ya. Tapi ketika kita bisa datengin orang-orang seperti ini, ya, kita taburi garam, dia bukan sampah lagi, dia jadi pupuk. Pupuk itu jadi barang yang berguna ya, jadi barang yang berguna buat ladang Tuhan. Nah, itu baru garam dunia teman-teman ternyata. Jadi kalau kita ya, kita belum mempengaruhi kotoran gitu ya, belum mempengaruhi, kalau bahasa Alkitab tetap Alkitab tulis kotor, bukan kotoran ya. Alkitab tulis tahi, ya benar-benar tahi. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia yang ngomong lah ya. Nah, itu jadi kalau Alkitab
bilangnya tahi. Jadi kalau kita belum mempengaruhi tahi-tahi yang ada di sekitar kita ini, ya sampah-sampah masyarakat yang dianggap sampah nggak berguna lagi itu, kita belum mempengaruhi mereka supaya mereka berguna buat kerajaan Tuhan, kita berarti belum jadi garam dunia. Nah ini adalah hal yang saya benar-benar passion saya ya. Saya senang banget dari dulu saya lihat orang yang tidak dimanfaatkan dengan baik ya, mereka punya potensi tapi nggak tahu kenapa ngestak segala macam. Nah itu saya suka banget tuh sama kalau ketemu orang kayak gitu, biasa saya suka bantuin. Itu emang passion saya. Nah itu barulah kita menjadi garam untuk pupuk. Nah menarik ya. Ini kan kita nggak tahu nih dari dulu mungkin kita diajarin oh garam itu ya buat makan dan bikin asin segala macam. Sebenarnya nggak juga. Ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, bukan saya ya. Ya jadi jangan bilang saya sesat. Ini ada ayatnya soalnya. Dan emang Tuhan Yesus ngajarin begitu. Ya. Dan kalau teman-teman baca berita, ada kok petani-petani yang zaman COVID ini susah beli pupuk, mereka bikin pakai kotoran sama garam, beneran. Lihat aja di berita, ada kok. Nah, itu. Jadi konteksnya adalah garam itu bukan buat makanan ya. Bukan tadi bukan you are the salt of the food ya, bukan garam makanan, tapi kamu adalah salt of the earth, garam tanah. Nah ini buat ladang dan buat pupuk. Ya, oke ngerti ya. Nah jadi recap sebentar, saya udah mau habis. Ini jadi pertama garam dunia begini ya. Kita adalah kumpulan komunitas-komunitas yang punya tadi apa terang hidup ya. Ini mana tadi? Oh sorry, terang hidup ini. Kita punya terang hidup karena kita udah ngikut Tuhan. Nah, kita punya terang hidup, jadi teladan yang baik, punya solusi kehidupan, bisa bantu orang segala macam. Orang lihat, wah ini orang emang hebat nih. Dan akhirnya orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka tinggal dalam kegelapan sini, pasti akan datang ke terang itu. Karena prinsipnya adalah, kalau orang tinggal dalam kegelapan, mereka pasti akan mencari terang. Nah itu, artinya garam dunia kayak gitu. Artinya terang dunia adalah kayak gitu. Dan garam dunia tadi adalah kita menjadi buat ladang, di mana kita diutus Tuhan Yesus untuk menghancurkan ladangnya iblis, menjadi kutukan buat kerajaan iblis gitu ya. Kita menghentikan produktivitas kerajaan iblis. Nah, kerajaan iblis itu bisa menghasilkan koruptor, pembunuh segala macam. Nah, kita hentikan produktivitas kerajaan iblis, dan ingat ya, musuh kita bukan manusia. Ya, manusia yang jahat tuh musuh kita bukan. Ya, manusia yang jahat itu bukan musuh kita. Karena manusia jahat itu ujung-ujungnya adalah manusia yang dipakai iblis untuk kejahatan, tapi sebenarnya mereka juga bisa berbalik kepada Tuhan dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa juga. Ya, jadi manusia itu bukan musuh kita. Mau sejahat apapun dia bukan musuh kita. Musuh kita tetap satu, iblis. Udah, nggak ada yang lain. Ya, nah itu jadi kita diutus menjadi garam dunia untuk menghancurkan ladangnya iblis, untuk menghentikan produktivitasnya kerajaan iblis ya. Jadi itu menghancurkan, lalu kita juga diutus untuk sampah-sampah masyarakat, pupuk ya, pupuk di mana orang-orang yang tidak berguna lagi ya dianggap sampah masyarakat. Bahkan mungkin sebenarnya termasuk juga orang-orang yang belum ikut Tuhan ya. Ya, itu akhirnya mereka ya kayak perumpamaan anak yang hilang gitu ya. Itu kan sebenarnya udah setara dengan sampah ya anaknya ya. Tapi dipeluk lagi sama papanya dan akhirnya dia jadi berguna buat kerajaan Allah. Nah, itu pupuk. Ya, garam itu untuk pupuk. Ya, ngerti ya. Nah, terakhir sebelum saya penutup, ini Lukas ini Lukas 14 ayat 34 sampai 35 ya. Nah, tapi menariknya adalah di Lukas 14 ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya, ayat 33, ada siapin ya? Oh, ada. Nah, ini ayat 33. Nah, di ayat 33 ini ada syaratnya. Syarat gimana kita menjadi murid Kristus. Kalau kita nggak jadi murid Kristus, kita nggak akan bisa jadi garam dan terang dunia. Nah, syarat jadi orang untuk mengikut Kristus adalah kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita. Nah, tapi ini jangan salah konteks. Salah konteks begini. Oh, saya Andreas Mario, saya mau mengikut Kristus. Karena saya mau mengikut Kristus, saya harus melepaskan segala milik saya. Saya nggak boleh punya rumah, saya nggak boleh punya mobil, saya nggak boleh punya uang, karena semua itu adalah kejahatan. Itu adalah, saya berarti masih memegang erat mereka. Memegang erat harta saya. Itu saya belum melepaskan segala milik saya. Saya nggak boleh punya rumah, saya nggak boleh punya mobil, saya nggak boleh punya uang pokoknya lah. Ya, terus karena saya itu daripada kebuang, saya pikir, oh
kok Kristen, saya nggak mau, saya mau jadi pengikut Kristus, ya, saya mau masuk surga, saya nggak mau masuk neraka, saya mau melepaskan diri saya dari segala milik saya kasih semua harta benda saya kepada kok Kristen. Nah, terus kok Kristen mungkin bilang, lah, lu melepaskan diri lu dari segala milik lu, terus lu masuk surga, terus hartanya ke gua semua, gua ada yang masuk neraka, gua nggak mau lah, gua kasih ke Ciniol misalnya. Kalau Kristen kasih ke Ciniol, Ci, harta harta benda gue semua buat lo aja, Ci, gue gak mau pegang ini, nanti gue masuk neraka. Gue belum artinya gue belum melepaskan semua milik gue kalau gue masih punya harta ini. Terus Ciniol juga bilang gak mau, ih, masa jadi gue yang masuk neraka, gue gak mau juga. Oper. Terus misalnya terakhir nyampe ke Cisiska bingung mau oper siapa lagi, semuanya udah oper-operan. Akhirnya Cisiska masuk neraka sendirian. Ya nggak begitu ya, itu udah keluar dari konteks gitu. Nah, maksudnya konteksnya itu apa sih? Maksudnya konteksnya itu adalah hati, ya, hati. Ya, boleh nggak sih punya uang? Boleh nggak sih punya mobil? Boleh nggak sih punya rumah? Ya boleh. Tapi itu nggak boleh jadi yang menempati di hati kita yang pertama, prioritas pertama. Ya, maksudnya melepaskan itu ya begitu. Maksudnya kalau kita kehilangan itu semua ya nggak apa-apa. Yang penting kita masih punya Tuhan. Nah itu baru melepaskan diri kita dari segala milik kita. Nah, jangan sampai kita kayak yang Tuhan Yesus ajarin itu kayak orang yang sampai mati aja megang duitnya gitu ya. Itu aduh, itu berarti belum melepaskan dirinya dari segala miliknya. Nah, dan ini sering disalahartikan tadi ya, mungkin teman-teman lucu ya, mungkin dengerin apa sih masa sampai selebay itu, ada loh ya yang begitu, pendeta yang begitu, nggak mau pegang uang, nggak mau pegang harta benda, dia cuma punya 3 baju, bayangin tuh, cuma punya 3 baju. Senin pakai baju pertama, Selasa pakai baju kedua, Rabu pakai baju ketiga, Kamis pakai baju pertama lagi, Jumat pakai baju kedua lagi, udah muter-muter aja begitu. Karena dia menganggap punya baju kebanyakan itu berarti belum melepaskan dirinya dari segala miliknya. Aduh, kadang-kadang sebel juga ya lihat, aduh kok bisa kayak gitu pendeta lagi ya. Nah itu lucu, ya, makanya kayak gitu. Nah jadi konteksnya itu bukan kayak gitu. Nah saya bersyukur hari ini saya dan beberapa teman saya, kita lebih dari cukup hidupnya. Karena lebih dari cukup, saya berkatin orang bisa gampang. Lain kalau saya kurang makan aja susah gitu ya, sama berkatin orang gimana? Makan aja susah gitu kan. Nah justru kita harus diberkati Tuhan supaya kita jadi berkat. Nah, tapi banyak orang mungkin ngincer berkat tapi nggak mau jadi berkat, ya nggak bakal datang berkatnya. Jadi berkat dulu, makanya nanti Tuhan akan kasih supply-nya, apa sih, penyediaannya supaya kita bisa berkatin orang. Nah, kalau kita, ya, ini mungkin salah satu contoh terbaik di KSC yang saya tahu ya, itu Cisiska ya mungkin ya, tabur kayak nggak mikir sama sekali, tapi lihat hidup ya, nggak pernah kekurangan. Saya juga bingung deh dulu, saya tanyain terus nggak pernah dapat jawaban yang logisnya gitu ya, dia dapat duit ya mana gitu kok bisa nggak habis duit ya segala macam. Nah itu, nah soal konteks uang gitu, jadi kalau kita menjadi murid Kristus ya, sebelum jadi garam dunia yang efektif, kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita. Nah itu ya. Oke, saya selesai. Jadi buat recap sekali lagi supaya nggak salah ini ya tadi ya. Jadi kita harus jadi komunitas di kota ya, mencolok sekali di tempat ketinggian. Komunitas-komunitas kota itu kumpulan komunitas ya, kita berkumpul dengan pengikut Kristus lain jadi terang, dan orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang belum kenal Tuhan Yesus pasti akan datang ke terang itu. Seperti laron mendatangi lampu, sorry ya. Lalu garam, konteksnya ingat bukan buat makanan ya, tidak ada ayat yang bilang buat makanan. Garam di sini untuk ladang ya, kita menghancurkan produktivitasnya kerajaan iblis ya. Garam itu kalau kena ladang bikin ladang itu tandus ya, jadi kita harus bikin ladangnya iblis jadi tandus. Lalu kita juga harus jadi pupuk ya, jadi pupuk ini berarti kita harus membuat orang yang tidak berguna untuk kerajaan Allah menjadi berguna buat kerajaan Allah ya. Pupuk kan berguna pasti ya, nggak ada pupuk yang nggak berguna. Kalau nggak berguna ya namanya bukan pupuk ya, kalau pupuk itu pasti berguna. Oke, saya selesai.